Jadi 100.000 itu potongannya 4.500 guys. Tentu hal tersebut yang salah satunya memberatkan seller sehingga seller bisa hengkang dari Shopee. Kita ngomong soal kenapa buyer nggak di Shopee lagi banyak yang hengkang dari Shopee. Ini dari segi buyer ya, apa ya, semacam privilege-nya dari Shopee gitu loh, ya kan. Jadi orang udah nggak seheboh dulu. Kalau dulu kan tanggal kembar heboh banget ya kan, semua orang apa? Pembeli di Shopee sekarang turun. Yes, bener banget guys. Jadi hari ini Cidian mau bahas kenapa peminat Shopee sekarang turun. Nggak pembelinya doang, tapi penjualnya juga turun guys. Kalau mau tahu. Jadi dari survei November 2022 itu sudah terjadi penurunan drastis dari seller dan dari buyer Shopee guys. Kenapa hal ini bisa terjadi? Fenomena apa yang ada sehingga membuat ini semua terjadi? So Cidian akan coba ulik sedikit-sedikit ya, yang bener-bener Cidian tahu gitu loh ya. Kalau menurut Cidian, jadi aku cerita sedikit, banyak seller-seller ya ngegosip sama Cidian tentang Shopee ya. Kok turun ya, tadinya penonton aku 400 kan jadi 200, penontonku tadinya 1000 jadi 500 doang ya, hampir setengahnya ya. Bahkan Cidian juga merasa dulu penonton 1200, 1400, sekarang tinggal 700, 800 lah ya. Jadi kenapa bisa turun seperti itu? Kalau Cidian sendiri sih dari segi penjualan atau dari segi orang yang beli itu, aku sih tidak ada penurunan ya, bahkan aku malah merasa omsetku naik, tapi memang dari segi penontonnya turun. Ya, dari segi penontonnya turun ya. Semoga yang turun atau yang hengkang dari Shopee itu adalah penonton-penonton yang memang nggak punya niat beli sih ya. Karena banyak PHP ya kan, PHP-nya itu udah males ngurusin Shopee gitu loh ya. Udah isengnya, jadi orang-orang isengnya berkurang, semoga saja. Tapi ini Cidian akan jelasin kenapa sih banyak turun. Jadi dari pembahasan Cidian sama teman-teman seller Shopee yang lain, dari segi seller dulu ya. Seller tuh banyak yang akhirnya hengkang dari Shopee dan mungkin dia milih platform lain atau mungkin media commerce untuk berjualan dibandingkan dia live di Shopee gitu ya. Karena satu, dulu waktu 3 tahun yang lalu itu admin Shopee rata-rata 2-3% lah maksimal ya. Itu rata-rata admin Shopee yang harus dibayarkan seller. Tapi sekarang guess what, berapa? Tahu nggak? Non-star 4,5%. Itu non-star ya. Star, kemarin aku sempat star seller, Cosmo Boutique sempat star seller, itu 6,5%. Even ada beberapa, aku pernah nemuin ya beberapa case yang harganya lumayan tinggi, dia ambilnya 7% star seller. Apalagi yang star seller plus kemungkinan bisa 9%. So dari sini aja kita lihat harganya tuh berapa sih kita jual gitu ya, keuntungan kita berapa, dan itu 4,5%. Anggap aja kayak sekarang ya, Cidian udah nggak star seller lagi. Kenapa? Karena aku memang bikin untuk tidak star seller lagi, untuk mengincrease admin Shopee-nya itu. Jadi jangan sampai admin Shopee-ku 6,5 terus, karena kalau 6,5 terus buyer pun merasa dirugikan, harus nanggung 2,5% lagi kan, atau 2% lagi dari Cidian gitu kan. Jadi kan itu bisa bikin buyer juga agak teriak-teriak kan. Nah sekarang aku mau kasih tahu sesuatu. Kalau yang dikasihkan admin Shopee dari penjualan kita adalah harga keseluruhan penjualan, bukan margin loh ya. Shopee tidak tahu margin kita berapa. Jadi misalkan barang yang kita jual ke si A adalah 100.000, maka yang dikalikan 4,5%, kita ngomong non-star ya, 4,5% adalah si 100.000-nya itu, which is 4.500 kurang lebih ya. Jadi 100.000 itu potongannya 4.500 guys. Sampai sini clear?
itu hampir 5.000. Itu belum ongkos kirim barang kita dari supplier ke kita, ya toh, belum bayar packagingnya. Kamu tahu plastik OPP udah berapa, terus plastik yang stiker itu udah berapa, bubble wrap udah berapa, minimal itu pengeluaran bisa 10.000 guys, beserta admin Shopee-nya. So barang 100.000 tapi pengeluarannya 10.000, kayaknya sudah tidak worth it untuk dilakukan. Makanya banyak seller Shopee yang hengkang, apalagi seller Shopee yang masih kecil-kecil itu pada hengkang. Kenapa? Karena harganya bersaing sama tetangga-tetangga, dia nggak menang, terus masih didapat potongan segitu banyaknya, ya mendingan dia hengkang. Pilih yang potongannya lebih kecil, ya kan, udah pasti di media commerce daripada di e-commerce, oke? Terus yang kedua, biaya gratis ongkir bahkan bisa mencapai 8%. Jadi kakak jangan, wah enak kalau jualan di Shopee ada gratis ongkirnya. Guys, aku kasih tahu ya, gratis ongkir juga sedikitnya dibebankan ke seller juga loh. Jangan salah ya. Jadi kalian harus ada hitung-hitungannya juga ya. Jadi kayak ada keuntungan yang kita sisihkan untuk biaya-biaya tidak terduganya Shopee. Intinya itu. Tentu hal tersebut yang salah satunya memberatkan seller sehingga seller bisa hengkang dari Shopee dan berpindah ke media commerce ya. Sosial media commerce, jadi kayak TikTok, Instagram, mereka pindahnya ke situ karena satu biaya penanganannya kecil, bahkan tidak ada yang tidak ada. Kalau kamu dari Instagram kan nggak ada biaya penanganan, tapi kalau dari TikTok masih ada, tapi kecil lah, masih kecil gitu loh. Soalnya kan platform baru, jadinya dia nggak mungkin, dan dia bukan khusus e-commerce, tapi dia kan social commerce kan. So penanganannya masih kecil. Oke, sekarang kita ngomong soal kenapa buyer nggak di Shopee lagi banyak yang hengkang dari Shopee. Ini dari segi buyer ya, pembeli banyak yang udah nggak mau pakai platform Shopee tapi pindah ke social commerce gitu kan ya. Terdapat biaya penanganan, dulu nggak ada. Sekarang kalian lihat deh, kalau kalian beli di Shopee pasti ada biaya penanganan Rp1.000 per transaksi. Ya, selama ini aku lihat biaya penanganannya sih cuma 1.000, itu satu. Terus ada gratis ongkir, itu sekarang ada minimal belanjanya. Kalau zaman dulu itu Rp0 aja sudah gratis ongkir. Tapi kalau sekarang ada yang 30.000 gratis ongkir, ada yang 40.000, ada yang 80.000, bahkan ada yang 120.000 baru gratis ongkir. Dan yang paling nggak enak, gratis ongkirnya pun sekarang tidak full, tapi hanya sebagai maksimal potongan ongkir. Misalkan ongkir ke Sumatera misalkan ya 50.000 lah misalkan, tapi cuman di cover sama Shopee itu 15.000 sampai 20.000 gitu loh. Jadi yang sisanya masih ini, padahal zaman dulu kalau Rp0 ya Rp0 beneran gitu loh. Jadi itu impact besar buat si buyer. Tadinya gue beli di Shopee ya oke lah, kadang-kadang cuman bayar 2.000, 4.000 perak, sekarang 30.000 ya kan, udah berapa kali lipatnya sendiri. Jadi mereka lebih baik hengkang gitu loh. Oke, terus aku bilang untuk pembelian dari pihak buyer di tanggal genap ya, tanggal kembar ya, misalkan 44, 22, 33. Dulu setaunya Cidian itu voucher gratis ongkirnya itu bisa dipakai 12 kali, bahkan ada yang 15 kali ya, tergantung mungkin dia platinum kah atau gold kah. Jadi kan kalau kita sebagai pembeli kan ada bintangnya kan di Shopee kan, kita sebagai pembelinya tuh rekodnya apa gitu loh, platinum, gold atau silver itu kan ada kan. Jadi ada apa ya, semacam privilege-nya dari Shopee gitu loh ya kan. Nah sekarang tuh kayaknya cuman 3 kali aku pakai aja kok udah habis. Kadang-kadang ya ada sih, pernah kemarin aku coba 4 kali masih bisa, tapi yang kelima kali aku coba udah nggak bisa gitu loh, gratis ongkir pada tanggal kembar. Jadi orang udah nggak seheboh dulu. Kalau dulu kan tanggal kembar heboh banget ya kan, semua orang berlomba-lomba beli yang dia butuhkan di Shopee karena gratis ongkir dan banyak diskon dari penjual lah gitu kan ya. Nah itu yang bikin, salah satunya faktor yang bikin akhirnya buyer-buyer pada hengkang dari Shopee. Terus ini yang bahaya, sekarang ada fitur asuransi saat kita check out produk ya.
Hati-hati teman-teman, kadang-kadang sudah tercentang otomatis, so kita harus off-kan centangan itu. Tapi kalau kita nggak ngeh, kita kecentang juga. Memang sih biaya proteksi atau biaya asuransi ini kecil, tapi kalau misalkan itu terjadi berkali-kali juga sayang kan. Ya biasanya Rp500, ada yang sampai Rp2.000 gitu kan, tergantung harga produk tersebut berapa. Tapi kan ya sayang lah lama-lama. Nah ini itu kan jadi check outan kalian, misalkan aku kasih contoh ya. Si A beli barang sama si Cidian 100.000, so dia check out di link 100.000, sudah kena biaya penanganan yang pertama Rp1.000, berarti 101.000 dia bayar, oke? Terus masih gratis ongkirnya ternyata nggak full, masih bayar misalkan 10.000, oke? Berarti 111.000. Terus masih lagi nggak sengaja dia nggak off kan biaya proteksi, so dia akan bayar biaya proteksi misalkan Rp1.000, berarti 112.000 yang dia bayar. So dari harganya udah 10% lebih dia harus bayar, 12% malahan ya, 12% dia harus bayar untuk biaya penanganan dan ongkos kirim dan bla 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 bla-nya itu. Oke, memang benar apa adanya, namanya juga beli online. Mau nggak mau harus gampang ongkos kirim dong, jangan pelit ongkos kirim. Tapi kan kalau memang ada yang lain lebih menjanjikan gratis, kenapa kita nggak milih yang gratis kan? Pasti kan buyer juga pikirnya seperti itu kan ya. Nah makanya buyer banyak pindah ke platform si hitam atau platform kotak. Tahu kan platform kotak itu Instagram, platform hitam itu TikTok ya kan, untuk beli barang-barang yang ada di e-commerce sekarang itu. Jadi mereka pindah ke social commerce gitu kan. Ya kemungkinan itulah yang menyebabkan terjadi seperti sekarang penurunan. Terus kita harus apa nih Cidian kalau udah terjadi seperti ini? Aku cuma bisa ngomong kita harus tetap konsisten dalam berjualan, tetap aja jualan semampu kita ya, nggak usah terlalu dipaksakan juga. Semampu kita, tetap menghibur, tetap kalian nonton YouTube-nya Cidian yang tentang gimana cara menaikkan kalau lagi sepi, menaikkan follower kalau lagi sepi dan sebagainya, gimana cara mereview produk dan sebagainya yang bagus ya, itu harus dijalankan sih ya. Terus jangan lupa tentang giveaway atau promo-promo yang menarik buat customernya itu dijalankan ya, sehingga orang tetap akan beli karena kamu gitu loh, bukan beli karena barangnya sama yang lain jual, bukan, tapi beli karena kamu gitulah. Terus Cidian boleh tambahin kalau ini kejadiannya seperti ini terlalu banyak untuk seller itu, potongan-potongan adminnya terlalu banyak. Kalau Cidian boleh saran, pilihlah barang yang bukan kacang goreng atau bukan yang orang seller semua mainkan gitu loh. Kalau satu barang ini A, dimainin seller A, B, C, D, E, F, G, kamu sikut-sikutan harga sama mereka. Yang ada akhirnya kamu jual rugi karena kamu kalah bersaing sama yang lain. Kalau Cidian boleh ngomong, pilihlah barang yang masih bisa dijual dengan cuan yang bisa menutup semua biaya tersebut dan kamu masih cuan juga gitu loh. Jadi walaupun itu barang tidak dimainkan banyak orang, bukan berarti barang itu tidak laku. Tapi barang itu segmennya berbeda dari orang-orang yang banyak jual. Paham ya? Jadi kamu nanti akan mengerucut segmenmu ke barang yang kamu jual, bukannya mengerucut pada orang-orang banyak jual gitu loh. Jadi yang banyak-banyak jual nggak usah dimainin lah ya. Pasti ada celahnya, itu yang kalian harus temukan, kalian harus pelajari. Kalau menurut Cidian, dari case ini, itu yang bisa Cidian sampaikan. Dan semoga membantu kalian semua. Oke? Demikian ocehannya Cidian, kita ketemu lagi on the next video. God bless you all. Bye-bye.